Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah, pada siang ini telah sampai pada surat Taha ayat 47. Ya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini masih terkait dengan ucapan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika Allah menyuruh keduanya untuk pergi ke Mesir mendakwahkan Fir'aun. Mereka berdua berangkat dari Madian. Nah, jadi Allah gambarkanlah dialog antara Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun. Fir'aun ini sebagaimana sudah kita jelaskan, itu gelar raja-raja Mesir. Bukan nama tapi gelar. Jadi raja-raja Mesir pada masa Allah menceritakan kisah ini bergelar Fir'aun. Ada yang menyebutkan bahwa Fir'aun yang berhubungan dengan Nabi Musa ini namanya Ramses II, yang sekarang masih ada muminya di piramida Mesir. Sengaja Allah selamatkan. Jadi Fir'aun itu dalam sebuah riwayat pada akhirnya mengakui kebenaran Nabi Musa, tetapi sudah terlambat karena pintu taubat telah tertutup.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Allah juga berfirman ya dalam surat ya An-Nur ya. An-Nur ya ayat 18. Ya An-Nur. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ah hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an." Tidak diterima tobat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, baru ketika datang maut ya, ketika datang maut baru berkata, "Aku bertobat sekarang." Jadi bertobat ini, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada batas terdekat, ada batas terjauh. Ya. Kalau batas terdekat kapan? Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ya, itu batas terdekat. Nah, sebagaimana hadis tadi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Nah, ini batas terdekat. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Makanya kan dalam satu hadis Nabi menyebutkan, "Inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdul linnas wa huwa min ahli jannah." Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang laki-laki la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdul linnas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Tapi kata Nabi, wa huwa min ahlil jannah, sesungguhnya dia penghuni. Kenapa? Karena sempat bertobat sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Itu batas terdekat. Kalau terjauh, batas terjauh kita tidak mengalaminya. Itu ketika matahari terbit dari barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa bertobat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat, maka Allah menerima taubatnya. Jadi saya ulangi, bertobat itu batas terdekat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Batas terjauh, nah, kita kalau batas terjauh nggak mungkin, tapi batas terdekat ya. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sudah batasnya sudah sampai di tenggorokan, maka tidak lagi diterima taubat ya, masuk neraka lah, kafir. Jadi kata-kata Fir'aun di dalam Al-Quran Allah gambarkan semuanya sebagai manusia yang ingkar kepada Allah. Nah, itu ingat. Itu menunjukkan bahwa Fir'aun itu mati dalam kekafiran. Dan parah sekali kekufurannya sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kita lihat dalam ayat ini Allah berfirman, "Inna qad uhiya ilaina." Sesungguhnya kami diwahyukan kepada kami. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Ya, kepada Fir'aun. "Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Ya. Sesungguhnya azab itu, ya, maksudnya azab dari Allah, ala man kadzdzaba wa tawalla, barang siapa yang berdusta dan berpaling dari kebenaran. Karena begini,
Fir'aun dia juga mengadab orang yang benar. Nah ya, siapa saja yang menentang Fir'aun itu disiksa atau diadab. Makanya dalam ayat ini Nabi Musa membalik logika Fir'aun. Sebenarnya adab yang sesungguhnya adalah bagi orang yang berdusta dan bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Karena Fir'aun mengadab orang yang benar, yang enggak patuh sama dia diadab. Ya. Kita ini bagaimana? Nah, sekarang saya ingin tanya sama ibu-ibu. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan kena adab di akhirat? Siapa saja yang masuk neraka pasti kena. Siapa saja yang masuk surga dapat kenikmatan, tidak dapat adab. Sekarang saya tanya, jika ada orang berdosa di dunia ini, terus meninggal dunia dia, di akhirat nanti mendapat adab apa tidak? Ibu Wati yang benar jawabannya. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ya itu juga. Ini katakanlah dia tidak bertobat, membawa dosa sampai ke akhirat. Jawabannya sudah benar tadi Ibu Wati. Kenapa? Di akhirat ada mizan. Paham ya? Apa dalilnya? Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, berarti ada dosa enggak? Lebih berat kebaikannya, lebih berat pahala. Dosa ada tapi ringan. Itu maksud ahli tafsir di sini. Fa amma man sakulat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, berarti timbangan keburukannya ringan. Ada dosa kan? Tapi dosanya sedikit, lebih banyak pahalanya. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Masuk surga atau masuk neraka kalau kehidupan bahagia? Masuk surga. Tadi dia berdosa di dunia, tapi di akhirat kenapa? Karena dosanya sedikit. Lebih banyak dosa yang sedikit itu dimaafkan oleh Allah. Nah, ya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Itu surat apa? Al-A'raf 89. Nah, ya. Jadi yang mendapat azab adalah orang yang lebih banyak keburukannya daripada lebih banyak daripada kebaikannya. Tetapi hati-hati, jika mati dalam kesyirikan, walaupun lebih banyak baiknya di dunia ini, lebih banyak pahalanya, itu musibah juga. Nah ya, walaupun di dunia ini banyak sekali kebaikannya, dosanya sedikit, bahkan hampir tidak ada dosanya. Di dunia ini baik sekali, berinfak sampai triliunan misalnya, berinfak sampai miliaran, bersedekah miliaran, ratusan juta, ibadah hebat, puasa sering. Tapi kalau meninggal dalam kesyirikan, nah ini yang musibah.
Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Nah ini Al-An'am 88. Sudah, ini ulang-ulang kaji aja. Sudah, kita sudah pengajian berapa tahun sudah? 20 tahun lebih ya. Ya, betul. Hah? Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun berkata kepada Fir'aun, "Inna qad uhiya ilaina." Sungguh telah diturunkan kepada kami. Ya. Annal azab, sesungguhnya azab itu ala man kadzdzaba wa tawalla, kepada orang yang berdusta dan berpaling. Mendustakan apa? Kebenaran. Berpaling apa? Berpaling dari kebenaran. Itu akan mendapat azab. Ya. Tetapi walaupun ada orang yang berdosa, kalau dosanya sedikit, insya-Allah Allah maafkan. Ya, sebagaimana ayat tadi. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, kita ini lebih banyak dosa atau lebih banyak pahala, Bu? Pahala. Kenapa? Harus ada alasannya, supaya nanti ditanya orang bisa menjelaskan. Kenapa? Kita lebih banyak, insya Allah lebih banyak pahala daripada dosa. Kenapa? Kurang tepat jawabannya. Kenapa? Karena ini ada hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Masih ingat hadis itu kan? Hadis ini hadis qudsi, dialog antara Allah dengan malaikat pencatat, raqibun atidun. Nah, masih ingat? Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Ida arada abdi ayya'malas sayyatan fala taktubuha, kata Allah. Jika hambaku, kata Allah kepada malaikat pencatat tadi, siapa namanya? Raqibun atidun. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu. Hatta ya'malaha, hingga dia melakukannya. Nah, ya. Faida amilaha, apabila benar-benar niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bimithliha, makalah catatlah satu dosa sebagaimana dosanya. Nah, faida taraka min ajli, tetapi apabila enggak jadi melakukan, sudah berniat jahat tapi enggak jadi melakukan karena takut pada Allah, faktubu hasanatan, catatlah satu pahala. Tapi sebaliknya, wa idza arada 'abdi an ya'mala hasanatan, jika hambaku berniat berbuat baik, berniat saja nih, faktubu hasanatan, maka catatlah satu pahala, satu kebaikan, walaupun belum dikerjakan. Jadi ibu niat-niat baik aja lah, sudah dapat satu pahala. Niat baik, kasih Ustaz Herman satu mobil misalnya. Bercanda. Bercanda. Satu pesawat kan, satu helikopter kan, gitu kan. Niat-niat baik aja. Jadi faida arada abdi ayya'mala hasanatan faktubu hasanatan. Jika hambaku, kata Allah kepada malaikat raqibun atidun, berniat berbuat baik, ya, maka catatlah. Falam ya'malha, dan belum melakukan, hanya berniat baik saja, faktubu hasanatan, maka catatlah satu kebaikan, satu dosa, satu pahala. Faida amilaha, apabila benar-benar melakukan, berniat baik, kemudian mewujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bi asri ila sab'i mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Makanya pasti kita lebih banyak pahala. Setelah nanti di mizan yaumul hisab, pasti banyak pahala.
Jadi jangan kita hitung satu-satu. Kalau satu-satu ya kalah kita. Apalagi mulut kita kadang ya. Jadi satu-satu gini, kalau berbuat dosa satu dosa, berbuat baik satu pahala. Enggak seperti itu ternyata kalkulatornya Allah. Ya. Ya, berbuat dosa satu, berbuat maksiat satu dosa, tapi berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700. Tapi yang kita jaga apa? Jangan sampai mati dalam kesyirikan. Karena kayak firman Allah tadi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Apalagi ini timbang. Untuk apa dicatat berlipat-lipat kalau dihapuskan? Bahkan Allah mengancam apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 73. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'anil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah haramkan masuk surga. Dan tempatnya di neraka, tidak ada seorang penolong pun bagi kaum yang zalim. Haram masuk surga. Kemana? Haram tinggal di Mesara Agung, pindah ke Lampenerut. Haram tinggal di Banda Aceh, pindah ke Takengon, gunalah gara-gara. Haram tinggal di Takengon, pindah ke Medan, ke mana bang? Tapi kalau Allah telah mengharamkan syurga, Allah telah mengharamkan jannah, tidak ada tempat lain kecuali neraka. Sanggup? Coba. Kalau kita tahu ternyata kita penghuni syurga, apa kita bilang? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah bagus di dunia jadi tanah aja, enggak usah jadi Herman, enggak usah jadi Ibu Wati, enggak usah jadi yang enggak usah hilang-hilang gimana pula. Kalau ternyata penghuni, maka berusahalah jangan sampai masuk. Kalau kita berbuat dosa, segera bertobat. Ya. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya tobat itu di sisi Allah adalah lilladina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya tobat di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa karena jahil, dan dia segera dalam waktu dekat bertobat, tidak ada tunda-tunda. Esok ajalah tobat, lagi enak kali ini. Ada. Nanti aja tobat. Ini mumpung ada kesempatan sudah diangkat jadi kepala bos. Nanti ada waktu pensiun toh. Coba. Iyalah, namanya adar faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal tidak bisa tidak bisa dipercepat. Allah telah menentukan bagaimana kematian kita, kapan itu sejak kita ditiupkan ruh pada umur 4 bulan. Fayursalu alaihi al-malakah fayu'maru bi kalima arba'ah fayu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah umur 4 bulan, 40 kali 3, karena ada hadis tentang proses penciptaan manusia, Allah mengirimkan malaikat meniupkan ruh dan disuruh mencatat 4 hal. Apa saja? Bikatbi rizqihi, dicatat rezekinya. Makanya rezeki itu enggak tertukar. Berapa gaji kita sebulan? 100 juta. Memang sudah Allah tetapkan gaji 100. Berapa gaji sebulan? 900.000. Memang sudah tetapkan seperti itu. Jangan dipaksakan. Bikatbi rizqihi, telah Allah tentukan rezekinya. Wa bikatbi rizqihi wa ajalhi, dan ajalnya. Umurnya berapa? Bagaimana matinya? Apa sakitnya? Kolesterol kah? Allah telah tentukan semua. Ya, betul.
Ya, kan misalnya gini, kita sakit, terus berobat, nggak jadi meninggal, berarti Allah telah mentakdirkan umur kita, ajal kita bukan pada saat sakit itu. Mungkin bukan sakit ajal kita, mungkin lompat ke laut. Misal. Karena Allah mengatakan juga kan, innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah. Allah suruh berobat apa artinya? Supaya jangan cepat mati. Coba kalau nggak berobat, nah, mungkin saja kita cepat mati. Berobat supaya sembuh, supaya hidup lama, itu juga berarti umur kita sudah ditentukan menurut kesembuhan itu. Makanya kita jangan kaji-kaji takdir secara salah. Nanti untuk apalah berobat kalau Allah nggak takdirkan mati, nggak mati. Kalau Allah takdirkan mati walaupun berobat, ya, jangan salah paham seperti itu. Karena takdir itu ada yang sifatnya kauniyah, ada yang namanya syariah. Syariah berusaha kita untuk hidup. Paham ya? Contoh gini, apa makna hadis Nabi ketika Nabi mengatakan ini? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Benar memang. Betul. Contoh misalnya ibu buat kue, buah mencot. Terus silaturahim. Laku nggak? Laku. Kenapa? Teman sudah tahu, sahabat sudah tahu. Wal beli juga, basa-basi nggak enak sama teman beli misalnya. Tapi kalau kita nggak silaturahim, sampai basi. Apalagi coba misalnya, kita pasti luar rezekinya ya. Kalau kita bersilaturahim, coba nggak percaya tes. Coba bersilaturahim bertamu pada waktu makan, dikasih makan nggak? Lalu. Nah, juga bisa memanjangkan umur. Tadinya kita sendiri stres, tapi begitu kita sering silaturahim, jadi terhibur, ya, jadi tertawa, penyakitnya nggak jadi nggak jadi kumat. Kalau udah pulang ke rumah kata kek, begitu pergi ke Aisyah udah sembuh ya. Silaturahim Allah, kalau Nabi mengatakan pasti benar, kan enggak? Jangan ragu-ragu. Coba kita sendiri stres, apalagi kan udah pada masalah sendiri, bukan di kamar mandi nggak, makan nggak, coba kita silaturahim. Tapi bertamu kan silaturahim juga ada adabnya. Janganlah pergi waktu makan, kecuali kalau udah terpaksa. Nah, pas waktu makan sudah datang, akhirnya katro, nggak bisa ya kita sudah. Ya kita lanjutkan. Jadi adab bagi orang yang innal adzaba ala man kadzaba, bagi orang yang berdusta. Berdusta ini sifatnya umum, berdusta dari apa saja. Kalau kita berdusta misalnya Ustaz, misalnya kan sesuatu sedangkan ini kita agak ini Ustaz kan, misalnya kita beritahukan kepada orang tuh, pada itu enggak kejadian itu kan, beritahukan itu kan, itu padahal itu sudah dia buatnya gitu, gimana Ustaz? Ya begini, kadzab itu ya, itu banyak ayat dan hadis menjelaskan ketercelaannya. Setiap yang dicela dalam Al-Quran dan hadis itu dosa besar. Contoh ayat ini juga mencela tentang kadzab. Tapi ada kadzab yang diperbolehkan. Ya, contoh, ya kata Nabi, ya. Contoh gini misalnya, seorang istri yang sudah capek kali masa, habis resek, ya, berkeringat, sehingga peluhnya pun keluar, enak kali ke dalam kuahnya. Terus dihidangkanlah pada suami.
Memang nggak enak, gimana enak? Peluh dan itu asin ya. Tapi suami dia bilang gini, enak bang, enak kali, luar biasa. Enak kali. Supaya apa? Senang hati istrinya. Kenapa juga nggak habis bang? Abang baru makan mie tadi, nanti abang itu dibolehkan. Ya, diboleh. Kenapa? Karena kalau kita jujur pada saat itu, ya tamat riwayat lah. Nah, udah setengah mati capek, gimana rasanya? Mau muntah bang. Gimana bu? Kalau ibu-ibu gimana perasaannya? Ya. Atau menyelamatkan seseorang. Misalnya ada orang lari ke rumah kita mau dibunuh, sembunyi di gudang. Tanya, di mana si fulan ini mau saya bunuh? Itu boleh kita berbohong karena dia belum tentu bersalah. Nah, geser sikit. Waktu saya berdiri sini nggak ada, kau udah geser di sini. Nah, apa? Kan dia belum tentu bersalah. Jadi jangan juga terlalu kaku. Boleh kan? Nah, ya, tapi pada prinsipnya kadzab itu dosa besar. Dan dosa yang paling besar diantaranya adalah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Allah contohnya begini. Allah tidak mensyariatkan ada anak. Ada anak. Tapi orang Nasrani mengangkat anak Tuhan. Makanya Nasrani ini dengan segala perangainya sampai Nabi kadang-kadang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi mengatakan syirarul khalqil indallah yaumal qiyamah. Termasuk seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat, ya, tingkah laku orang-orang seperti itu, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian di antaranya kejahatan orang Nasrani itu, Nabi Isa mengajak kepada Allah, datang orang Nasrani menjadikan Isa anak, dan itu parah sekali. Sampai keluar ayat khusus Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah, kemudian ada juga berdusta atas nama Nabi, itu juga dosa yang sangat besar. Nah, bagaimana berdusta atas Nabi? Nah, kita bilang begini, Nabi berbuat seperti ini, padahal Nabi tidak seperti itu. Kita berdalil dengan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Ingat Nabi mengatakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dia akan menempati tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini hadis mutawatir maknawi. Banyak kali riwayatnya. Kita bilang, oh Nabi begini, padahal Nabi tidak seperti itu. Nah, contoh misalnya, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi an saumil isnain. Ditanyakan kepada Nabi, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumil isnain. Ditanyakan kepada Nabi tentang puasa hari Senin. Faqal, Nabi menjawab, fihi wulitu wa fihi uzila ilayya. Aku suka puasa hari Senin karena pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Hadis ini dari sahabat dari sahabat apa tuh ya. Jadi hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Qatadah Al-Ansari, dari Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi Nabi suka hari kelahirannya puasa, tapi kita malah makan kenduri banyak-banyak. Padahal di para sahabat tidak ada yang seperti itu. Dan hadis-hadisnya semuanya bermasalah tentang itu. Maudhu'. Sangat lemah. Nah,
Tapi kita katakan apa itu seolah-olah itu seperti itu Nabi menginginkan dan sebagainya. Ya, atau misalnya hal-hal lain kita katakan itu tuntunan Nabi padahal bukan tuntunan Nabi. Banyak. Itu termasuk itu berdusta yang besar. Sampai Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dia akan menempati tempat duduknya dari api neraka. Nah, ya. Kita lanjutkan lagi. Ya.